Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, seperti biasa ya masih membahas seputar Facebook ya. Untuk kali ini saya akan membahas pelanggaran yang paling parah di Facebook ya, yang lagi trending, yang lagi ya yang dianggap badai sekarang ya, badai pelanggaran di Facebook. Ya, pelanggarannya namanya pelanggaran interaksi inauthentic. Nah, pelanggaran ini paling parah karena nggak bisa cair saldo yang sudah dikumpulkan. Jadi meskipun saldonya lebih dari $100, $500, $1000, kalau kena pelanggaran interaksi inauthentic itu nggak bakalan cair ya, alias gagal gajian. Parahnya lagi, pelanggaran ini susah disembuhin, nggak tahu kapan bisa sembuh, hanya pihak Meta yang tahu. Dalam catatan saya, susah disembuhin bukan berarti nggak bisa sembuh. Semua pelanggaran di Facebook bisa sembuh, tapi hanya pihak Meta yang tahu kapan nih bisa sembuh. Karena pelanggaran setiap akun beda ya, ada yang dianggap parah ataupun yang ringan. Mungkin yang pelanggarannya agak ringan ke pelanggarannya ya, mungkin agak cepat sembuhnya, tapi kalau pelanggarannya berat mungkin ya sudah lama sembuhnya, terlalu lama ya. Oke, di sini saya akan mengasih informasi ya, apa sih penyebabnya ya, bagaimana cara menyembuhkannya ya. Di sini tidak saya pungkiri, tidak saya bohongi, 12 akun fanpage saya terkena pelanggaran ini, terkena pelanggaran interaksi inauthentic dan nggak bisa gajian. Saldonya ya lumayan, kalau dari 12 fanpage ini digabung saldonya ya insya Allah bisa gajian ya, tapi yang karena terkena pelanggaran ini gagal gajian bulan ini. Tapi anehnya teman-teman, satu fanpage saya disembuhkan dalam waktu sekitar 2 minggu lebih ya, entah itu hoki atau apa, tapi bisa sembuh dengan sendirinya ya. Tiba-tiba saya cek, bukan dengan sendirinya, tapi saya melakukan eksperimennya itu apa ya, nanti saya jelaskan ya, tapi bisa sembuh cuma satu akun fanpage ya, mungkin lagi hoki saja ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya ya teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu ya dengan cara di subscribe ya Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, langsung saja di pokok pembahasannya. Apa sih penyebabnya? Ini menurut pribadi saya terlebih dahulu ya, sudah saya cek dari akunnya teman-teman ya, kesalahannya apa ya. Ini ada 3 hal ya kayaknya kesalahannya ya. Oke, yang pertama, kena spam komentar. Nah, mungkin teman-teman tiba-tiba akunnya kena spam komentar, banyak sekali orang komentar yang nggak jelas pakai akun fake. Contohnya seperti akun-akun judi online ya. Mungkin mereka tiba-tiba banyak komentar yang gacor seperti itu ya, tiba-tiba komentarnya banyak. Tapi yang komentar bukan orang yang benar-benar mengomentari isi videonya, isi konten kita, tapi ternyata orang-orang yang lagi promosi judi online, promosi website, ataupun yang salam-salam interaksi, fallback ya, saling tonton, itu pasti kena ya, pasti kena kalau banyak orang kayak gitu ya, yang banyak komentar kayak gitu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk yang belum kena ya, untuk memfilter komentar ya, cari saja untuk menu di pengaturannya privasi untuk memfilter komentar. Jadi jangan semua orang bisa mengomentari ya, khususnya yang bisa komentari ya pengikut asli kita ataupun follower kita saja. Kebanyakan orang judul-judul itu ya, akun judul itu belum mengikuti akun kita ya, apalagi nggak ada foto profilnya, namanya juga nggak jelas ya, akun-akun fake seperti itu pasti berimbas ke akun kita, dikira kita melakukan kecurangan ya, untuk menaikkan jumlah interaksi dalam orang berkomentar ya, kira-kira kitanya yang main curang, padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma kita upload konten aja, mereka aja yang ya nyari gara-gara kita ya. Banyak ya, itu yang pertama ya, banyak yang komentar spam ya, tiba-tiba konten kita FYP, banyak yang komentar, banyak yang like, ternyata yang komentar itu orang-orang dari
akun-akun judol ataupun judi online ataupun website lain yang menawarkan promosi link-link yang enggak jelas itu ya. Kalau ada ya hapus saja teman-teman ya. Oke, itu yang pertama ya penyebabnya ya. Oke, yang kedua ya, video kita banyak dipakai sama orang lain, di re-upload intinya ya. Ini murni bukan kesalahan kita sebenarnya ya. Kita posting, misalnya kita posting satu video, tiba-tiba ada orang yang mengambil video kita viral, ya viewernya banyak. Tiba-tiba banyak orang yang ngambil video kita dan diupload ulang tanpa diedit ke akun-akun yang enggak jelas dalam jumlah banyak. Nah itu kita kena imbasnya ya, dikira kita akun fake juga ya, karena konten kita tersebar di mana-mana, dikira kita main re-upload juga, padahal kita yang upload pertama. Ini nggak sama kayak di YouTube. Kalau di YouTube itu ya konten konten kreator yang upload pertama ya itu pemilik kontennya ya. Tapi kalau di Facebook itu meskipun kita yang upload pertama kali, konten kita dicuri orang, kita bakal kena imbasnya juga. Nah itu kesalahan yang kedua, bukan kesalahan kita, tapi kita ya dibuat masalah. Sebenarnya bukan masalah kita sih, kita cuma upload konten aja ya, nggak melakukan kecurangan ya. Ini konten original masih kena banyak konten original, yaitu kontennya kita diambil banyak orang dan diupload ulang. Cari saja di pencarian, ada gak ya konten kita yang diupload orang, pasti banyak. Kalau konten kita FYP banyak viewernya, pasti banyak yang nyomot. Kayak enaknya gitu di Facebook itu nggak ada perlindungan hak ciptanya ya. Perlindungan hak cipta nggak banyak kali konten-konten yang sejenis beredaran di beranda Facebook ya. Itu yang kedua ya. Oke, yang ketiga yaitu kemungkinan kita kebanyakan nge-share ke grup-grup Facebook ya, dikira spam ya. Kita ingin, mungkin ada ya yang kemarin bonus-bonus ekstra itu yang untuk tugasnya untuk meng-share atau meng-cross posting di grup-grup ya. Nah itu berimbas ternyata teman-teman, karena di beberapa akun Facebook saya karena mengejar target bonus saya share terus ke grup-grup, tiba-tiba keesokan harinya dapat ya kena pelanggaran interaksi inauthentic. Nah itu ketiga penyebabnya ya. Karena saya rasa bukan kesalahan kita ya nggak murni 100% kesalahan kita, tapi ya kita kena imbasnya juga dengan peraturan yang nggak jelas ini dari Facebook ya. Oke, selanjutnya cara menyembuhkannya ya ini semua memang berat ya. Pelanggaran interaksi inauthentic ini memang berat, susah disembuhkan, tapi bukan dalam arti nggak bisa sembuh, bisa teman-teman. Ini dari 12 akun fanspage saya ada satu yang dapat doki sembuh dalam waktu sekitar 2 sampai 3 minggu, 2 mingguan paling, 2 minggu lebih ya, sembuh teman-teman, dikembalikan. Tapi sembuhnya ini monetisasinya bisa aktif kembali, cuma rekomendasinya tetap merah. Jadi nggak hijau semua, tetap merah rekomendasinya. Meskipun sembuh, upload konten nggak lagi viral ya. Meskipun dapat uang, bisa menghasilkan uang lagi, tapi nggak bisa viewernya cepat naik ya. Itu ya. Bagaimana caranya? Saya ini cuma nyoba-nyoba ya, kemungkinan nggak bisa untuk menyembuhkan semua akun cara ini ya, tapi saya coba aja ya. Saya iseng-iseng ke 12 akun ini, saya lakukan percobaan ini dan cuma satu yang kembali. Caranya gimana Bang? Saya cuma hapus komentar-komentar judul ya, komentar-komentar judul saya hapus di video-video saya yang viewernya banyak. Nah jadi saya langsung tertuju cari video yang viewernya banyak, saya buka komentarnya, pasti ada komentar dari akun judul, itu saya hapus. Komentar dari link-link promosi website saya hapus. Komentar dari ibu-ibu atau apa yang minta saling fallback, salam interaksi, saya hapus itu ya. Lalu saya juga melakukan bersih-bersih. Sekiranya ada konten-konten yang sensitif juga saya hapus juga, saya bersihkan. Lalu ada konten-konten yang sekiranya sudah saya share ke grup-grup, itu saya hapus. Saya hapus juga, semua saya hapus. Saya masukin satu persatu grupnya, saya cari konten yang sudah saya share di grup-grup tersebut, lalu saya melakukan penghapusan. Adapun konten-konten yang memang nggak diterbitkan sama admin-admin
grupnya mungkin ya, sampai banyak numpuk gak diterbitkan, mungkin itu dianggap spam juga, ataupun ada yang melaporkan konten kita spam. Jadi saya rawan sekali mau intinya kalau kita meng-share grup ya, jadi saya hapus. Dari 12 flashback saya hapusin semua. Saya bersih-bersih ya, mulai dari komentar ya, akun-akun konten-konten yang sensitif, konten yang saya share di grup, saya hapusin. Cuma satu yang disembuhin ya, cuma kembali cuma satu yang sembuh, itu pun nggak sembuh total, cuma monetisasinya kembali aktif, rekomendasinya merah, tetap merah, tapi alhamdulillah bisa sembuh satu akun. Berarti memang susah sembuh tapi bisa sembuh, tapi hanya pihak Meta yang tahu sampai kapan sembuhnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sharing-sharing hari ini. Jangan lupa sekali lagi support channel saya dengan cara subscribe ya, Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.